Kalau kita beribadah, maka syarat pertamanya itu ikhlas karena Allah. Kemudian ada syarat kedua, yaitu ikut cara Rasulullah. Jadi dia dua syarat diterimanya ibadah itu: ikhlas karena Allah, kemudian dengan cara Rasulullah. Dua syaratnya. Lai ikhlas beribadah, tapi tidak dengan cara Rasulullah, maka ibadah tadi walaupun tidak akan habis ataupun batal, minimal nilai ibadahnya berkurang. Jadi nilai daripada ibadah itu Bapak Ibu, sejauh mana ibadah kita mirip dengan Rasulullah. Semakin mirip ibadah kita dengan Nabi, maka semakin tinggi nilainya. Semakin tidak mirip dengan Nabi, maka semakin kurang pula nilainya. Pendekatan yang digunakan oleh Buya Hamka, pendekatan seperti tadi. Yang Bo pakai tadi itu pendekatan bahasa yang biasa dipakai oleh Buya Hamka. Kalau ndak sama je Nabi Buya, maka Buya menjawab, kurang lo pontennya. Kurang pontennya. Kalau awak ingin ponten 100 atau 60 Nah 100 kalau ingin 100 usahawan mirip jo Rasulullah. Kalau mau itu atau ndak mirip dah ndak, kurang rancak pontennya. Sehingga orang menerima perkataan Buya Hamka, walaupun secara bahasa yang beliau sampaikan tuh secara bahasa agamanya bid'ah. Kalau nak mirip je Rasulullah Buya bid'ah. Kan gitu. Nak sama ya Rasulullah tu bid'ah. Apa lewat sambung bid'ah tu sesat. Gitu. Buya Hamka mungkin tak mau menggunakan bahasa itu karena agak sasak dengan orang wak. Apalagi orang Minang. Bid'ah tak kaji jentuang nonton. Jadi kalau ndak sama je Nabi Buya, kurang pontennya. Makasih mungkin sama, tujuan sama. Cuman bahasa berbeda kok berpengaruh. Jadi kalau ndak begitu Buya, kalau begitu ndak. Sekian pontennya. Kalau mereka salatif pontennya mana ketujuh? Mana ketujuh? 6 ponten 60, ponten 50 atau ponten 100. Anak 100 lah, anak 100 mereka caranya. Kalau itu bid'ah itu sasik kerja tu. Kau nama Tuhan. Agak sasak ngok seketik. Makanya Buya Hamka agak lebih menyuruh para ustaz, beliau menyuruh untuk belajar antropologi budaya. Antropologi budaya itu maksudnya memahami budaya setempat. Bahasa orang kampung. Tujuh itu mengecek. Dan para nabi diutus dalam Al-Quran. Beliau bukan membuat-buat. Memang berdasarkan Quran. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh. Idh qala lahum akhuhum Lut. Ketika berkata saudara mereka Lut. Idh qala lahum akhuhum Salih. Ketika berkata saudara mereka Saleh. Dari mana orang kokoh? Dari kampungnya sendiri. Nabi Saleh dari kaum Thamud sendiri. Nabi Nuh dari kaumnya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan sesungguh telah datang seorang rasul dari dirimu sendiri, dari kaummu sendiri. Maknanya apa? Kalau orang
asli situ mengecek, orang kampung tu lebih paham daripada orang luar ngecek. Karena yang paling tahu tentang cara masuk ke orang kampung tu siapa? Orang situ. Kalau orang lain mereka salah masuk. Makanya dakwah tu dipilih siapa orang situ. Makanya Nabi Nuh dari kaumnya loh. Nabi Saleh dari kaumnya loh. Nabi Muhammad dari kaumnya. Kalau datanglah berdakwah ke Arab tu orang Indonesia, kaji jentong orang Arab siapa baca. Alai Nabi Muhammad lai orang situ, asli situ, ketika ketahui keturunannya masih menolak awal-awalnya. Walaupun terakhir nanti menerima setelah Fathul Mekah. Apalagi orang Indonesia yang datang tambah hindaknya di no. Terakhir kira. Bahasa aku perlu. Tujuan sama. Akan lebih terpaham orang kalau bahasa buyah muka tadi. Kalau tidak sama je Nabi buyah kurang ponten. Itu bahana rancak ya, usahawan semirip Nabi. Bahasanya itu. Bahasa agamanya kalau disimpulkan namanya nan sama je Nabi sunnah, nan tak sama je Nabi bid'ah. Itu kesimpulan kaji. Orang Arab cocok, nya ndak pandai nyindia. Orang Arab ndak pandai kecek malereng, nah jaleh-jaleh saja. Orang awak jaleh-jaleh malah mailaknya. Maireng maka ketujuh dia. Kan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sunnah Nabi kau mengikut sunnah Nabi itu syarat. Tidak bisa hindak. Wa kataat ke Allah tapi tidak mau ikut Nabi, batal syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awak ingin masuk Islam? Ada orang ingin masuk Islam, baca syahadat. Bacanya asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia ajan Muhammadur Rasulullah. Kalau itu tidak ada. Kira jadi tidaknya masuk Islam. Lah dua separuh dah gitu. Kan tak mahu. Harus dibaca keduanya. Kalau tidak mahu hanya membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira berterima Islamnya. Tak. Celah azan tinggal Muhammadur Rasulullah. Ajar. Sekali mungkin aku lupa nak. Yang kedua cok kalina lupa gue. Yang ketiga awak tanya orang lain, aku nak baca. Karena memang syarat. Apalagi dalam agama. Bako harus ikut Nabi. Itulah. Bako harus ikut Nabi. Bekolah secara dalil. Secara dalil naqli ya, dari Al-Quran dan hadis. Kini awak ingin beribadah ke siapa? Ke Allah. Nan paling tahu cara beribadah ke Allah ke siapa? Nabi. Dek liau nan paling tahu tentu ak mengikut nan tahu. Kalaulah manusia aku diagih kebebasan beribadah ke Allah menuriinya surang, anan terjadi kacau. Sedangkan layado Nabi dia main mangga-angga je orang. Lema ya banyak je macamnya baru dah. Layado je Nabi dah. Banyak je ragamnya. Apalagi orang ko diagih kebebasan surang bala bantuannya tak terbayang. Ko secara dalil akal salah. Memang harus ada patokan standarnya tu. Kalau di kantuan SOP harus ada standar operasional SOP itu apa namanya? Prosedurnya. Jadi harus ada standar, kalau tidak bisa indah. Nah beribadah bagamo, ibadah saya bagamo. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, muasyarah, dalam berakhlak harus ada standar. Siapa standarnya itu patokan itu Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun, uswah. Arti uswah itu contoh yang hasanah, terbaik loh nih. Contoh yang terbaik. Tak ada di atas Nabi itu contoh. Jangankan di kalangan manusia besok, di kalangan para Nabi saja, Nabi Muhammad ku nomor satu. Di antara makhluk ku siapa yang paling mulia? Di antara seluruh makhluk siapa yang paling mulia? Manusia. Di antara manusia ku siapa yang paling mulia? Hah? Orang beriman. Kau banyak manusia kau. Yang paling mulia siapa? Orang beriman. Orang beriman ku siapa yang paling mulia? Para nabi. Para nabi bayar banyaknya 124.000. Dan Rasul bara diriwayatkan ada sampai 305 balik Rasul. Yang termaktub dalam Al-Quran bara 25. Di 25 ku siapa yang paling baik? Masuk 5 besar. Namanya Rasul Ulul Azmi. Siapa tu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Di nombor 5 ko siapa juara satunya? Nabi Muhammad. Beliau pemimpin Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Dia kalangan para nabi saja beliau nomor satu. Uswatun hasanah. Ndak muah mai ikut beliau dah. Siapa tu tanya dah. Siapa? Aku bagara-gara kaji namanya. Kalau ndak mau ikut Nabi tu tanya siapa? Nabi Muhammad jalih keturunan siapa? Kata. Kemudian kalau dari segi akhlak mana tinggi awak je Nabi? Ndak mamang ada. Dari segi keturunan mana tinggi je Nabi? Tak manga-manga ada. Seluruhnya awak teici. Bakok berani membantah Nabi. Tu awak tanya diri awak, kok berani awak dari segi cadiak? Kecadiak lah pada Nabi. Baujinya. Nabi kan pernah cerita dulu surah Yusuf. Terus sekali turun. Barang halaman, 2 balik halaman. 2 balik halaman dibaca malaikat Jibril dari Alif Lam Ra sampai tamat 2 balik halaman. Sekali baca ulang, diulang dek malaikat di Nabi Muhammad balik 2 balik halaman. Sekali baca apa sekali. Cerdas nak lihat tu. Cuji awak mana cerdik. Dibaca 2 balik halaman ulang dia. Cukup. Kecadiak lo awak. Ama bantah lo Nabi tu. Ya nak ada nakal. Sakit utak no. Beraninya membantah Nabi. Tu kanai akalnya kanai. Akalnya kanai. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, yang paling tahu cara beribadah ke Allah ko sia Nabi. Paling tahu beliau kan. Maka ikut salawat kanan tahu. Jadi bagamu kau kan ittiba. Cik ikhlas, cik ittiba. Ittiba itu mengikut. Apa ya no mengikut? Cik tanya. Iri yang salah deh. Apa ya? Cik coba. Apa kok tagih-tagihannya menyimpang-nyimpang? Kan tagih-tagihan menyimpang. Kecik Nabi, kau banyak jalan kau, banyak simpang no kau. Sasik jalan kau. Nang kamar gaduh banyak jalan. Ada namanya nafsu. Ada nama gaduh kau namanya wanita. Ada syahwat, ada syaitan. Banyak nang kamar gaduh kalian di jalan. Itu bah iriangan nambo deh kecik. Apa yang Nabi itu? Mairiang saja, payahlah. Bapa turut je nafsu tadi. Bapa turut je syaitan. Pokoknya sasik jadi. Sasik jadi. Soalnya kalau muhsalah mengikut-ikut,
selesai agama. Contoh ringan salah nanti pas raya haji kau, atau menyembelih hewan korban. Ada sunnah-sunnahnya tu, nang kadikui aturan mainnya. Nana cok anjay patangkaran apa? Menjual kulit. Ale, magi upah jodagi yang korban. Lah jale hadisnya sahih. Nabi melarang jangan menjual, jangan memberi upah dengan hewan kurban. Apa kok tagih-tagih? Kan tagih-tagih. Alasan lain. Oh, manuri abu siapa orang ngecek manuri abu tu? Ai koko mai kui sekanya. Sebab nak bahas itu dah. Iko disitulah nampak dah nanti sianan bana-bananya mai kui jinda. Ketika keperintah Nabi ko kadang cocok jo kebiasaan awak. Kadang tak cocok dah. Ketika perintah Nabi ko ndak cocok je kebiasaan awak, kemau ikut. Ndak mau ada di sekolah biasa mari tu. Berarti awak cocok je hawa nafsu awak. Ada ikut Nabi awak berarti. Nah, baku harus ikut Nabi itu, kita celek buku surah An-Nisa ayat 80. Ayat 80 halaman 91 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul, barang siapa mentaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa ingin taat ke Allah, yo taati Rasul. Karena wa kalaulah taat ke Rasul, berarti wa lah dianggap taat kepada Allah. Kalau tidak mau wa ikut Nabi, berarti wa secara langsung melawan lo ke Allah. Jadi, kalau Nabi lah mengecek jan, wa langgar jo, secara tidak langsung wa lah melanggar kecek Allah. Kecek Allah. Makanya dalam barang siapa yang menyakiti Rasul, berarti dia telah menyakiti Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Itu dasar. Tidak mau awak, berarti dia tidak taat ke Allah itu saja. Tidak awak ke Rasul saya tidak taat, tidak bisa benda-benda itu anda. Tidak taat ke Rasul tetap taat ke Allah, tidak mau dah. Awak ke Allah salah ke Rasul tidak mau. Kalau tidak taat ke Rasul, pasti dia tidak taat ke Allah. Lah pasti. Kalau tidak mau awak mengikut kecek Nabi dah, pasti awak tidak mengikut kecek Allah. Kalau tidak suka Nabi jawab dah, pastilah Allah tidak suka kawak. Maka itu cara mendudukannya. Karena jangan dianggap ketika awak melanggar, itu kan Nabi. Anda wa ana indak, berarti Allah melanggar Allah semuanya. Karena Nabi itu siapa? Utusan Allah. Dan Nabi ko dalam surah, kita buka surah An-Najm halaman 526 ayat 3 dan ayat 4.
526 An-Najm. An-Najmu wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Mana menurut Imam Syafi'i berang muridnya kau. Kanlah hadis sampaian lah. Nama nyampaian hadis kau siapa? Murid Imam Syafi'i. Kau hadisnya. Ditanyanya orang nadir, nampak dapat Imam Syafi'i berang bana muridnya kau. Dia tu membandingkan hadis Nabi je Imam Syafi'i. Ketahuilah kecik muridnya. Imam Syafi'i pernah berkata, kalau ada hadis sahih, itulah pendapatku. Ajan tanya je ke pendapat Imam Syafi'i lah. Kalau lah ada hadis sahih, tu pendapat ambo tu kecik Imam Syafi'i. Jangan tanya je pendapat Imam Syafi'i, kerana pendapat Imam Syafi'i itu sama je hadis. Amode itu seharusnya bersikap dalam mentaati Rasul. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama tadi mentaati Allah, mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Kemudian yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Dan yang ketiga, kita lihat surah Ali Imran ayat 31 halaman 50 sampai halaman 50 sampai Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ko dijelaskan bahwasanya kalau tadi mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah, maka disiko siapa yang mengikuti Rasul berarti dia mencintai Allah. Kalau awak amuh ikut jo caro Nabi, berarti itulah bukti cinta ke Allah dan Rasul. Kecil para ulama, ayat ko garis benang merah. Kalau tiba orang gaya siswa ngecek, ko garis no ngecek ko yang garis kecek, ko garis no ko. Garisnya tu, siapa namuh mengikut Nabi, berarti no lay cinta ke Allah dan Rasul. Tapi kalau anggaknya mengikuti Nabi, di situ garisnya, berarti pembohong. Cik ulama. Berartinya panduto. Kau orang jujur panduto, caliak situ. Awak kau jujur beragamu atau panduto dalam beragamu baru, caliak siko. Itu cik ulama. Garisnya di siko ayat kau. Kalau wasana ngati mengikut Nabi, itu lah cinta ke Allah. Lah cinta no juga kamu. Tapi kalau makan keringik kerana menggerutuk-gerutuk no, melawan-lawan no, panduto. Kau garis apa? Keluar dari garis kau keluar offset no. Keluar dari garis offset. Kira terima? Kalau nimpak bola offset, boleh terima gol tu. Karena prit. Tak terima itu pak. Offset. Tidak terima dah. Walaupun lah tendang bola kau, tapi lah keluar garis kena iprit. Artinya pun tidak terima dah. Tidak sah gol tu lah. Kan iya tak? Iya kan? Celah lewat offset gol batal gol. Mengaraja orang kamu tapi mengerutuk-gerutuk itu offset namanya. Seharusnya cinta. Mengaraja agama we cinta.
bahasa nangati. Walaupun awalnya mungkin tapaso itu biasa. Tapi usahawan mencintai. Kalau ilaiya muahnya ikut, berarti nyo jujur. Ndak amuahnya dah. Ambo kalau itu ndak cocok dan boleh. Keceknya. Tu panuto no bagamu. Ndak jujurnya dalam bagamu. Ambo kalau itu na carona bagamu gua coba asabari itu na ada satu murah. Sabari itu na ada kecek. Sana ni nyo na bare kecek lah kamu na bare kecek salat tiwak na bare. Awak na nangga. Agama ko sama na ringan, sama na mudah. Tak ada nama dia, mudah. Ikut salah. Jadi apa ibu? Ikut Nabi ko bukti wa taat ke Allah. Ikut Nabi ko bukti wa cinta ke Allah. Membuktikan cinta ke Allah ko jo ikut Nabi. Ko garisnya tu. Kemudian mengikut Nabi ku memang harus lahir batin. Lahir batin. Tidak secara lahiriah taat nampak. Jo batin-batin tu taat. Dan itu disinggung oleh Allah dalam surah An-Nisa. Bisa walah surah Al-Imran. Ayat 65 halaman 88. Fala wa rabbika maka demi Tuhanmu la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman. Bayangkan. Mereka tidak beriman sebelum menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Masalah kini gua. Siapa hakim wa? Nabi. Baca Nabi. Kalau orang beriman nyikut, baca Nabi. Kalau ada hadis Nabi tidak mau nyikut, tidak beriman. Kini lah ikut. Anggaplah nyikut lah. Kecik Nabi mana tu? Ikutnya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati aku batin ni. Ndak tabarik kan tu. Kau dak terpaso sana gua. Ana itu dah uliah lah. Bagamu wahyu Allah ndak suka ni tu. Kau dak terpaso sana kan. Kurang dak banyak mana itu terpaso lah mana itu. Ndak uliah lah. Kemudian tidak ada didapati keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka wa yusallimu, salimu ko tunduk, taslima sabana-bana tunduk, menerima dengan sepenuhnya. Kan itu terjemahnya. Kalau aslinya tunduk sabana-bana tunduk kalau bahasa Minang. Asal keputusan Nabi nya tunduk, sabana tunduk. Tidak ada istilahnya kata paso gua, kodek sagan seno gua. Ajan. Ikut Nabi itu lahir batin, lahir batin, lahir batin. Baru kesalamai. Ayat ko turun kalau cari asbabun nuzulnya dalam tafsirnya. Dalam hadis Bukhari tentang Zubair bin Awam, tentang Zubair radhiyallahu anhu. Ini ada pakaro ayah di kabun, ayah di kabun. Tidak disebutkan apa pakaro ayah kok. Cuman nyoba kasus kalau dia akan pakaro ayah sawah. Datang ke Nabi minta diputuskan masalahnya. Dibuatlah keputusan di Nabi. Kecik Nabi. Kayaknya kamu ada Zubair cek orang. Dulu seorang Ansar cek. Wahai Zubair,
siramlah kebunmu dengan air. Kalau siram kau bagus sampai basah lah, nampak basah. Kemudian siram pula setelah itu kebun tetanggamu. Tunjuk. Siapa yang disuruhnya di Nabi lu? Zubair lu sudah dari kebun Zubair, kau baru ke kebun tetangga. Tidak menerima sahabat kau dah. Keceknya, ya Rasulullah, mentang-mentang Zubair kau anak paman engkau maku. Itu kan fadiah kecek. Mentang-mentang anak paman engkau maku duluannya. Merah muka Nabi. Nabi kan tak pemberang dah. Cuman kalau beliau ada yang tak suka, nampak wajah beliau merah. Cuba awak ada ni tuan. Tanyanya ke awak. Awak kepala sekolah ke? Kau cakap dulu. Di putih, dia awak kepala sekolah. Kau nanti, kau agen baru agen Kenya. Tu kecik ni orang kau. Mentang-mentang ke mana kan apa kau? Kau ini apa duluan? Aja awak coba kepala sekolah. Apa tokok kepala yang mana? Cuma Nabi kena amuah lah mana itu dah. Kecik Nabi lah. Tadi yang pertama kecik Nabi siramlah kebun muka itu. Nabi merah mukanya. Sana lebih merah. Bila tahan. Kecik Nabi ke Zubair, hai Zubair. Aliri, tak siram lah. Ilian ayah ke kebun kau. Tahan ayat tu sampai ayat tadi ke pokok-pokoknya. Kau ke dasar pohon tadi tu. Taganang yes tu le. Cakap kan siram saja. Kini ganangan ayat sampai engkau lu baru dia macam. Awak kira le. Ayo orang lo. Asal yang saja le. Kadang aku ilmu je Pak. Kalau ada orang berselisih, awak damaian. Tapi awak masih tampuak no kan. Awak ni niat mamaknya. Kanakan kau tangkap. Aku cewek. Lah itu dah. Untuk engkau 10 juta. Agiahnya 5 juta. Mau kau banyak anak kita? Kan cenceknya kan. Mentang-mentang anak kesayangan. Untuk engkau sampai berapa juta agiahnya 1 juta. Mantul. Tanda antok saja lain. Itu ilmu tu Pak. Menyuruh orang antok, mudah tu cara. Cukup lah. Engkau 10 lah, agiahnya 5. Pokok banyak nadinya, kau tu je protes ya. Mentang-mentang dah kek nya, nya bagian. Ulang le. Deh, nak skor dah. Ulang le on. Engkau sampai berapa juta? Kau 1 juta. Kalau banyak tu, tak ada ni. Tak bagian ya buat. Turunlah ayat tadi itu. Ayatnya, demi Allah mereka tu, demi Tuhanmu mereka tu belum beriman, sehingga menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara mereka, dan tidak ada keberatan. Tidak ada tabarik. Sana diputih Nabi jamar sobari. Sami'na wa ata'na. Karena dalam hadis lain, riwayat lain dalam kitab Durrul Mansur ya, Imam As-Suyuti menyatakan ada dua orang Ansar datang ke Nabi pakaroyo. Maka Nabi memutuskan ikoko milik inyo. Ko inyo nang punya. Dan engkau dah. Lalu keluar dari tampek Nabi, di muka Nabi nak berani yang mentah dah. Lah keluar dari tampek Nabi baru ngecek ke orang kawan sengketa tadi. Sebenarnya mau tak setuju kecek Nabi tadi tu. Atu bah kecek nan menang tadi. Ambo baru sanang nanti ambo wak tamuilah Abu Bakar wak tanya lo kenyo. Kalau kan Nabi itu jawabnya, ambo tak puih dah banding ke bawah lah nak. Kau Bakar minta tanya. Bertanyalah sampai pakaro ko. Tu kecek nan menang tadi. Sebenarnya lah ditanya tadi kan Nabi. Dan Nabi magihan itu tu punya ambo.
Berang Abu Bakar. Lagi putih ni Nabi. Alah tu aja lain. Pendapat amu sama je Nabi. Keluar kena disekot. Keluarnya situ ngicek orang mulia. Mau dalam puih lah ngicek. Atuh. Awak tamuilah Umar lah. Umar ni kata. Abu Bakar sana lambui ada kena berang. Umar ni katanya. Dia isa sampai je. Ceritanya lah ke Umar. Di ceweknya dia orang menang tu. Soalnya kalau tanya terima ke Abu Bakar. Ke Abu Bakar. Ambo je nama menang. Dia karena masalah kolah sampai ke Nabi dan Nabi memenangkan perkara itu milik ambo je. Mandang tu Umar lah namanya. Dia masuk ke rumah. Keluar na pedang. Dipancungnya orang cek. Kurang kau tidak beriman. Nabi seberaninya mentah. Kau tidak beriman banyak. Kalau ada lah Umar gini. Banyak orang kena pancung ni. Menurut saya aja. Aculang ni aja. Menurut saya sangku gitu. Apoleh nama buat siapa yang bernama Muhammad dan Maria gratis ini je. Ipangan lagi kira. Membantah murid saya kena. Ada kejadian yang semisal itu orang Badui datang ke Nabi. Ni tanya, ya Rasulullah, yalah ya azab kubur tu. Dalam kubur tu ya ada orang kena azab. Lahi, seseorang tu ada dia di azab kubur. Dan ada pula azab kubur tu kayaknya. Iwana lahi dia Rasulullah. Bilang nanya dia. Lahi. Iwana tu je. Nabi yang saleh. Bilang, iwana ada azab kubur dia Rasulullah. Tanyaan kali je Nabi. Tanyaan ke Ali. Tu tamunya Ali. Hai Ali. Mau tanya ke Rasulullah. Ali dah tahu. Nak ngecek Ali keluarnya pada pancung kepala. Berang, mak kok pancung kepalanya? Naknya kau tanya. Li azab kubur lai jawab Nabi yo. Tak percayanya dah. Baca lihat dah sudah. Itulah. Kan tak yakin lah sudah kau. Lain tak nak. Segitu jadi sahabat. Tak banyak ada cerita. Tak banyak panjang ni cerita. Kalau lah Nabi mengecek tak ada lagi. Kalau Nabi A cakap Nabi A, B cakap Nabi B. Amar itu gaya sahabat. Ada orang membantah-bantah tu. Amar saya dia. Tak berani orang membantah Nabi. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau dikaitkan keadaan kini kah? Cara kau Nabi kan ibu kah? Ibu seketik kah? Masalah daging kah? Masalah mau pahurang kah je daging? Masalah kulit nak kah? Disitulah nampak beko. Sia orang nan sabana jujur dalam mentaati Nabi jo tidak. Nampak situ. Kalau nya jujur, nya kecek Nabi sami'na mata. Ndak ada banyak bantah-bantahnya. Assalamualaikum ba'a, assalamualaikum ba'a. Kalau ada Umar ko berangnya kon. Assalamualaikum ba'anyo, banyaknya cerita kon. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penutup kajwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku dia bersamaku di dalam surga. Jadi sama nagadang amuah wa ikut Nabi kah jo Nabi awak di sarugo. Mudah-mudahan Allah mudahkan awak mengamalkan sunnah Nabi. Amin. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا